إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini khatib ingin mengingatkan kepada kita semua tentang salah satu sifat yang amat penting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia, terkhusus kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sifat atau satu amalan yang merupakan sumber kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Yang mana pula sebaliknya, jikalau seandainya sifat ini tidak ada dalam diri kita, maka ia akan menjadi sumber malapetaka untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan sifat ini yang dimaksud, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sifat taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban, wajib hukumnya ada dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan takwa ini bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan takwa untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa di ayat 131. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami perintahkan, kami wajibkan alladzina utul kitaba min qablikum, yaitu orang-orang yang kami berikan kitab, ahlul kitab sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad. Wa iyyakum, dan juga kalian umat Nabi Muhammad, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan? Anittaqullah, agar kalian bertakwa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bahkan saking pentingnya takwa ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi kepada sebuah kaum, melainkan nabi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian para nabi. Ada Nabi Nuh, ada juga Nabi Hud yang Allah kirimkan kepada kaum 'Ad, ada Nabi Saleh yang Allah kirimkan kepada kaum Thamud, ada Nabi Lut. Allah ceritakan dalam surat Asy-Syu'ara di mana mereka semua kompak mengajak umatnya, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Ini ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Lut. Semua para nabi memerintahkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya takwa ini, kita terkhusus sebagai umat muslim, setiap sepekan sekali, di setiap Jumat, di seluruh mimbar di seluruh negeri, khatib akan mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan takwa itu?
yang mana ia merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Maka sahabat Abu Hurairah pernah ditanya dalam sebuah athar riwayat Imam Al-Baihaqi. Ada seorang yang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Hal akhadhta tariqan dha syaukin?" Apakah engkau pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka orang ini mengatakan, "Na'am." Iya. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Fa kaifa sana'ta?" Lalu apa yang kau perbuat? Ketika engkau melewati jalan yang penuh duri tersebut, apa yang kau lakukan? Maka orang ini mengatakan, "Idza ra'aitu syaukan 'adaltu anhu." Kalau aku berjalan melihat duri, aku akan menyingkir, aku akan menghindar. Maka kata Abu Hurairah, "Dzakat taqwa." Itulah takwa. Ketika kita berjalan menuju akhirat, ketika kita berjalan menuju ajal kita, maka hendaknya kita menyingkir, menghindar dari dosa-dosa, dari duri-duri dosa dan maksiat. Bahkan lebih rinci lagi ma'asyar muslimin, ada salah seorang tabi'in yang mendefinisikan takwa secara rinci kepada kita. Salah seorang tabi'in bernama Talq bin Habib. Dia mengatakan at-taqwa terdiri dari dua unsur. Ada dua hal yang perlu kita lakukan dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah. Yang pertama, takwa adalah ketika kita melaksanakan ketaatan, mengerjakan amal saleh di atas cahaya ilmu dan ikhlas, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur yang pertama dalam takwa. Dan yang kedua kata beliau adalah tarku ma'asillah. Yang kedua, takwa juga adalah ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya ala nuri minallah, di atas cahaya ilmu dari Allah, makhafat adzabillah, ikhlas semata-mata karena takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini takwa yang lebih rinci ma'asyar muslimin. Bahwa kita dikatakan bertakwa adalah ketika kita melaksanakan perintah, melaksanakan amal soleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita meninggalkan dosa dan maksiat apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ala nuri minallah, haruslah didasari dengan ilmu dan keikhlasan agar langkah kita benar dan agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Bahkan dia bukan hanya kewajiban, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan di dalam ketakwaan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 197 bahwa sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan adalah bekal takwa. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah katakan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita hendak safar, hendak pergi ke sebuah tempat, kita akan mempersiapkan bekal? Maka kehidupan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah safar, adalah perjalanan hidup kita. Kita sedang berjalan menuju kampung halaman kita akhirat. Dan pasti kita butuh bekal. Pasti kita butuh bekal. Dan Allah ingatkan dalam surat itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan lagi dalam surat Thaha di ayat 132 tentang bagaimana keutamaan takwa ini. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, ajak keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah ketika mengajak keluarga untuk salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Jangan kalian sibuk bekerja. Allah tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Nahnu narzuqukum, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Perintah kami hanya salat, bertakwa kepada Allah. Dan di akhir ayat kata Allah, wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan kebaikan, kesudahan yang baik itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyar muslimin, dalam surat Al-Maidah di ayat 27 kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya
amalan seorang hamba tidaklah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan takwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan yang dilakukan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara keutamaan takwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita punya permasalahan dalam hidup, kalaulah kita seandainya memiliki kesulitan dalam hidup, kita mencari solusi tapi buntu, maka lagi-lagi jalan keluarnya adalah takwa. Allah katakan dalam surat At-Talaq, berkali-kali Allah katakan dalam surat itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ia hadapi. Di ayat yang lainnya lagi dalam surat itu, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Masih dalam surat itu juga Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Keuntungan yang luar biasa. Bahkan kalau kita bicara ruang lingkup yang lebih luas, kalau kita ingin mendapatkan atau tinggal di sebuah negeri yang penuh dengan keberkahan, lagi-lagi kuncinya adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf di ayat 96, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk negeri amanu, dia beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah katakan pasti kami akan bukakan keberkahan untuk negeri tersebut dari langit ataupun dari bumi. Keberkahan yang luar biasa. Allah katakan barakat, banyak berkah. Lagi-lagi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bicara tentang surga, cita-cita tertinggi seorang muslim, lagi-lagi itu juga akan didapatkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran di ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u", bersegeralah kalian. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ma'asyal muslimin? Di akhir ayat Allah katakan, "Uiddat lil muttaqin", yang hanya kami siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Maryam di ayat 63 Allah mengatakan, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Allah katakan surga itu kami akan berikan kepada hamba-hamba kami man kana taqiyya, yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga ceritakan dalam surat yang sama, dalam surat Maryam di ayat ke-72-nya, 71-72, Allah mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Bahwa nanti pada hari akhir, pada saat hari kiamat, semua orang itu akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberang sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, kalian semua akan melewati jembatan itu, tidak ada satupun yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah sebuah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw." Dan ketika menyeberang sirat tadi yang terbentang di atas neraka tadi, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw." Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah. "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kami akan selamatkan orang-orang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang zalim terjatuh masuk ke dalam api neraka dengan keadaan yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana wajib dan pentingnya takwa dalam diri kita, maka barangkali kemudian kita bertanya, apa tandanya kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita tahu bahwasanya kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang paling penting, yang paling atau ciri yang paling terlihat adalah orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dia akan selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Ketika misalnya dia di sebuah tempat yang tidak ada orang yang melihat, kadangkala banyak dari kita yang tidak malu melakukan dosa dan maksiat. Tapi orang yang bertakwa, dia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ada yang melihatnya ataupun tidak. Dan itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan ini yang menjadi PR kita, ma'asyar muslimin. Karena seringkali kebanyakan dari kita masih hanya bertakwa di waktu-waktu tertentu. Kita hanya bertakwa pada saat bulan Ramadan, atau kita hanya bertakwa pada saat di bulan Dzulhijjah, atau mungkin di tempat-tempat tertentu kita akan bertakwa hanya pada saat di masjid. Kadang kita hanya bertakwa kepada Allah hanya pada saat umroh misalnya. Tapi ketika di kantor, ketika di pasar, ketika di sekolah, kita hilangkan takwa tersebut. Maka ketahuilah, ma'asyar muslimin, tanda orang yang bertakwa yang Nabi sebutkan adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kalian berada. Di masjid, di sekolah, di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun. Haitsuma kunta, kata Rasulullah. Dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan yang kedua, ciri terbesar yang bisa dilihat dari orang yang bertakwa adalah dia senantiasa beristighfar ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Betul, memang di antara kita tidak akan pernah lepas dari dosa. Tapi orang yang bertakwa, ketika dia berdosa, dia langsung beristighfar. Ketika dia berdosa, ketika dia terpeleset dalam sebuah dosa dan maksiat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan dalam surat Ali Imran di ayat 135. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tanda-tanda atau ciri-ciri orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, mereka akan ingat kepada Allah langsung, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka akan beristighfar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang bertakwa, ma'asyar muslimin. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa, bukan. Orang yang bertakwa mereka berdosa. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa, tapi mereka ketika berdosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri-ciri yang paling terlihat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.